Omocha, apa itu Bu Omocha itu Bu? Ini bahasa Omocha. Bogor atau bahasa? Dan harganya tinggi ratusan Mahal ya. ribu. Akhirnya saya berpikir, kayaknya kalau usaha begini nih menarik nih gitu. Berapa itu modal waktu itu awal Bu? Nggak sampai 2 juta deh. Catnya itu harus aman buat anak. Jadi kalau misalnya gigit-gigit ya nggak ada zat kimia yang berbahaya. Oh boleh. Transfer sekian. Saya minta transfer dulu kan saya nggak kenal. Karena kan Nggak sampai berapa menit ditransfer. Anaknya nggak lepas dari HP. Gimana caranya lepas gitu kan? Ya salah saya kan harus ada penggantinya dong. Ternyata main wooden toys ini di Eropa, di negara-negara maju itu dari zaman dulu Udah ada ya. Udah tinggi permintaannya. Omset kalau boleh tahu dalam berapa digit Bu? Aduh. Miliaran kan Bu? Udah miliaran kan? Belum. Don Cuan ajak kalian untuk bermain-main. Nah, tapi main-mainnya ini main-main beneran. Tapi ini bermain-main tapi bisa menghasilkan cuan. Nah, cuannya seperti apa? Kita kehadiran tamu dari Bogor yang bergerak di industri mainan anak. Ibu Wahyuni, owner dari Omocha Toys. Benar ya Bu ya? Betul. Omocha Toys. Omocha Toys. Sejak kapan Bu Wahyuni bergelut di bidang ini nih? Kita mulainya awalnya itu tahun 2006. Kita jualan dulu, ngambil barang impor, terus habis itu juga ada dari lokalan juga. Setelah penjualan kita, Itu dari pasar pagi kalau lokalan gitu dulu ngambilnya Bu? Atau dari mana? salah satunya dari situ. Oh gitu ya. Tapi waktu itu impor juga mainan dari kayu juga atau gimana? Iya, dari atau awal saya apa mainan semuanya kayak Enggak. tembak-tembakan atau apa enggak Saya ya? dari awal itu kayu aja udah. Nah ini menarik nih, kayu Ini aja. ada ceritanya. Kenapa? Nah itu. Nah. Jadi waktu anak saya umur 3 tahun, anak pertama saya umur 3 tahun, suami kan punya kenalan orang Jepang. Oke. Dia mau kembali ke negaranya, dia udah lama di Indonesia, mau kembali ke negaranya. Terus mainan anaknya kan banyak. Kita datang ke sana gitu lah ya. Dikasih karena saya bawa anak umur 3 tahun, oh ini ada mainan anaknya. Mainannya dari kayu semua. Oke. Dan itu dia bilang dia bawa dari Jepang. Makanya pakai nama bahasa Jepang tuh salah satu Oh salah satunya dari itu Omocha itu ya. Nah dari situ saya berpikir, mainan begini nih beli di mana nih gitu kan. Karena kan waktu itu hanya mungkin sekitar 3-4 item ya. Iya. Saya pengen nyoba yang lain, apa model lain. Cari-cari agak susah tuh waktu itu. Dulu tuh di Indonesia tuh ada Toys RNAS gitu ya. Kayak RNAS gitu. ya. Sekarang udah nggak ada di sini. Adanya di toko seperti itu dan harganya tinggi ratusan Mahal ribu. ya. Karena terbuat dari kayu, saya berpikir, kayaknya kalau usaha begini nih Menarik ya. menarik nih gitu. Saya oke. cari tuh supplier-suppliernya, salah satu dapet yang impor. Dapat impor, terus dapat juga yang lokal, produksi lokal. Nah, saya beli dengan nilai tertentu. Saya beli itu tadinya tuh buat bazar. Oh ada bazar. Ada Ibu bazar. terus pengen jualan itu. Gitu. Saya beli itu sekardus. Kalau nggak salah itu Berapa itu modal waktu itu awal Bu? nggak sampai 2 juta deh. Gak sampai 2 juta. Nggak sampai 2 juta waktu itu. Saya beli sekardus, saya taruh di bazar. Tetangga-tetangga pada beli kan. Nah setelah itu baru pelan-pelan tuh sisa-sisa stoknya itu saya jualin di pasar kaget deket Oke. rumah itu tuh ada. Setiap minggu atau gitu. Sabtu minggu kan Sabtu ada orang lari Minggu. pagi di situ Yes. kan banyak ibu-ibu tuh naro-naro gelar-gelar lapak. Saya ikutan di situ. Jadi dari situ tuh orang mulai, kalau ternyata saya nggak nyangka tuh. Saya pikir tuh hanya untuk mainan anak, ternyata TK-TK datang ke sana. Jadi minggu depannya mereka datang lagi, Bu, pesen yang begini dong. Mau 3 gitu. Padahal tadi niat awalnya tuh cuma menghabisin stok yang buat Ngabisin bazar stok, nih. Akhirnya saya belanja lagi dan itu berlangsung penjualan itu sekitar hampir 1 tahun. Oke. Nah tahun berikutnya saya berpikir wah ini produksi bisa nih gitu. Jadi emang iseng ya awalnya sih. iseng ya. Iseng. Dan waktu saya belanja pertama kali itu saya mikirnya gini, ini kalau nggak laku ya udah buat anak aku aja. Terus terinspirasi akhirnya bikin sendiri. Kenapa Bu? Karena ini emang udah ada rezekinya kali ya. Jadi suami saya kan emang orang IT. Oke. Terus lihat saya jualan kaki 5 gitu. Dia bilang jualan
saya bilang ayah bikinin dong biar bisa jualan di internet. Kata suami, emang bisa ada yang mau beli? Coba aja bikinin, kata saya gitu. Waktu itu saya bikin website. Suami bikinin website. Nggak taunya yang beli orang Kalimantan. Orang Kalimantan? Iya, makanya saya bilang yang pertama order melalui SMS kan dia menghubungi kita dari website. Terus ada nomor telepon kan? Dia ngubungin saya WA SMS. Kak, saya mau pesen yang ini yang difoto kan sama dia. Ada nggak barangnya? Lumayan banyak kan? Saya kaget dong. Terus saya bilang oh boleh. Transfer sekian. Saya minta transfer dulu kan saya nggak kenal. Karena kan nggak kenal Bu ya. Nggak sampai berapa menit ditransfer. Bener ditransfer? Ditransfer. Itu saya waktu milihinnya, saya lap-lap gitu, saya bersih-bersihin, saya kasih nih orang percaya nih sama saya gitu kan, ketemu nggak pernah. Kalau zaman sekarang udah biasa ya online. Zaman dulu tuh kayaknya amazing deh orang dari nggak kenal ngasih uang ke kita. Itu digital marketing pertama itu digital online itu ternyata Bu Wayuni itu sekarang sudah tahun 2007 2006 ya Bu ya. 2006. Kalimantan cukup waktu itu kalau boleh tahu Bu transaksinya berapa orang Kalimantan tuh beli? Nggak banyak sih. Kalau nggak salah cuma ratusan ribu, tapi saya seneng. Iya. Karena ratusan ribu dari orang ngasih orang yang nggak kenal tuh buat saya itu amazing. Karena kan saya biasanya jualannya ngelapak tuh. Pakai orang lihat barangnya, dia suka dia bayar gitu kan. Ini orang lihat barangnya cuma dari foto, belum tentu suka bayar. Terus habis itu dia repeat order. Akhirnya dia mulai dari situ tuh saya tambah pede. Terus akhirnya Ibu memproduksi sendiri atau? Akhirnya tahun berapa Bu? Setelah berapa? Tahun 2008 ya. Memproduksi sendiri. Kita mulai coba produksi dari yang paling gampang. Ibu memproduksi sendiri itu pakai vendor lain atau? Saya cari orang tukang kayu. Nah, itu dapetin tukang kayu juga gara-gara ngelapak. Oh gitu. Iya, jadi di sebelah saya tuh kan saya jualan nih mainan gini nih. Iya. Di sebelah saya tuh ada tukang sendok. Jualan sendok maksudnya Bu? Sendok-sendok yang dari kayu itu loh. Oh, sendok dari kayu, oke. Sendok talenan gitu-gitu. Itu kan dari kayu juga mirip kan ini sebenarnya, cuma dia nggak dicat aja. Dia tanya, ibu bikin ginian di mana? Enggak, saya beli, saya bilang gitu. Saya tahu nih, yang bikinnya kayak gini ada katanya gitu. Wah, saya seneng dong. Ketemu orang yang bisa bikin gitu kan. Saya datang langsung saya minta alamatnya, saya datang ke rumahnya, terus. Mulai tuh kita dengan 2 orang awalnya. Dengan 2 orang tukang ini, saya bayar harian dia. Oh, harian. Saya kan nggak tahu jasanya berapa nih kan saya nggak tahu kan. Saya beraniin aja dengan terus dia bilang kalau mau bikin ini Bu, Ibu perlu mesin ini. Cukup 3 apa 4 macam mesin gitu loh. Terus saya kan nggak tahu beli di mana, orang saya bukan tukang kayu. Diajak sama dia di toko mesin di Bogor. Terus dari sana mesinnya kecil-kecil aja, emang barangnya kecil-kecil kok yang dipotong. Pemotong kayu gitu aja Bu? Pemotong kayu, terus buat ngebentuk-bentuk gitu, terus buat nyemprot, buat ngecatnya. Nah, ada lagi cerita nih soal cat, kan catnya nggak boleh sembarangan. Oh iya. Iya, catnya itu harus aman buat anak. Jadi kalau misalnya gigit-gigit ya itu sih nggak ada zat kimia yang berbahaya. Kalau debu ya tetap ada ya. Catnya harus aman. Catnya harus aman. Dari situ saya cari-cari tuh ke kenalan-kenalan yang orang kimia. Nih cat yang aman tuh kayak gimana sih? Iya. Dikasih tahu sama dia, oh catnya seperti ini. Terus saya disuruh dikenalin tuh sama supplier catnya. Awalnya itu saya ke toko impor juga tuh, ke toko bangunan. Dia bilang ini ke toko bangunan, ini merek ini gitu. Satu kaleng gitu ratusan ribu, cuma seliter. Saya bilang waduh mahal ya, pantesan harga barang mainannya mahal. Saya bilang gitu kan. Tapi saya maunya juga yang lokal. Akhirnya dapat cat lokalnya? Dapat cat lokal. Jadi dia itu lulusan ITB, teknik kimia ya. Fisika ya. Fisika. Jadi mereka ngerti tuh adukannya. Saya tetap nggak percaya itu aman atau enggak. Saya bawa ke Sukovindo. Saya Juga ke tesin. Sukovindo? Iya. Sukovindo yang pasar Minggu Pancoran itu yang itu di mana? Cibitung. Oh Cibitung, yang Sukovindo Cibitung. Itu kan labnya di Cibitung. Labnya di Cibitung. Kalau kantornya di Pasar Minggu. Pasar Minggu itu. Jadi awalnya kita ke Pasar Minggu, disuruh ke Cibitung. Oh kalau tes ini di sana, kita datang ke sana. Katanya satu warna harganya sekian, nah lumayan tuh harganya sekian juta. Oh gitu. Saya ya udah nggak apa-apa di satu warna dulu saya bilang gitu. Ternyata itu aman. Waktu itu belum ada SNI.
Oh. SNI itu standar nasional Indonesia untuk ya? mainan tuh belum ada. Belum berlaku lah. Tapi saya itu bilang, waktu itu begitu Sukovindo dapat sertifikasi dong bahwa ini aman gitu nah ya. ya kan saya harus punya sesuatu untuk menunjukkan ke orang tua ini mainan ini aman loh Aman gitu. ya. Oh, okay. Kalau tadinya kalau saya cuma jual barang orang kan saya nggak ada tanggung jawab untuk ke situ. Yang tanggung jawab itu kan yang memproduksi. Nah ketika saya mulai memproduksi saya harus meyakinkan ke pembeli saya ini aman. Buktinya apa? Kalau saya asal ngomong doang kan gak bisa. Harus ada bukti nih, kayak sertifikat. Waktu itu ditesnya hampir 1 bulanan baru keluar hasilnya. Udah bilang oh ini aman kok Bu buat anak. Cat ini yang racikannya yang supplier cat itu. Jadi, nah dari situlah Ibu akhirnya memproduksi baru sendiri mulai dengan 2 memproduksi. tukang dan 4 peralatan plus cat. Catnya warnanya waktu itu saya nggak macam-macam begini. Kalau waktu dulu cuman merah, warna kuning, hijau, pertama? biru itu aja. Karena merah, kan kuning, mainan warna dasar edukatif ini mengenalkan ke anak tuh warna kan. Nah anak tuh taunya kan biasanya nih ya merah, kuning, hijau, biru. Itu dulu aja. Nah lanjut nanti berjalannya waktu mulai ada yang minta warnanya warna pastel dong gitu. Warnanya warna yang natural dong gitu. Jadi awal-awalnya warna-warna yang emang TK banyak pakai. Jenis mainan apa Bu yang waktu pertama dibikin Ibu waktu itu? Saya namanya basic shape. Apa itu kayak namanya apa itu? Pengenalan dasar. Jadi bentuknya itu cuma segitiga bulat, segitiga segi 4 sama apa ya? Sama bujur sangkar. Jadi itu kan pengenalan dasar bener-bener geometri. Geometri. Itu waktu saya jualan tuh laku. Produksi berapa waktu itu bisa produksi? Waktu awal-awal bikinnya 10 dulu. Gitu ya. Karena namanya biasa kan nih yang bikin ini kan mereka nggak biasa ngecat ya, dia cuma bikin sendok-sendok gitu kan. Jadi saya pengen tahu nih hasil catnya bagus nggak. Itu udah pakai brand yang sekarang ini yang Omocha itu? Belum. Dulu saya pakai nama anak saya Kikako. Kikakonya belum lahir. Kika baru Kyo dan Yuka. Anak pertama saya kan Kyo, kedua Yuka. Jadi Kika Toys. Nah, dulu tuh namanya Kika Toys. Website saya dulu namanya kikatoys.com. Anak saya nomor 3 belum ada. Itu. Kan dia yang nomor 3 lahir 2009. Kika Toys yang pertama awalnya. Terus mulai saya waktu itu berubah jadi Omochates karena ketika saya mau daftarkan ke Haki, ke Kementerian apa tuh Haki itu? Hakim. Hukum dan HAM. Kemenkumham itu Kika itu nggak bisa didaftarkan. Udah ada yang daftarin dengan kategori mainan. Udah ada orang lain yang daftarkan. Akhirnya pakai Omocha. Titik balik Ibu ketika tadi kan titik baliknya adalah ketika Ibu dari awalnya hanya sebagai penjual mainan anak edukatif kayu dari kayu gini akhirnya memproduksi sendiri. Itu kan menurut saya titik balik bahwa ini akan menjadi seorang produsen kan, tidak hanya sebagai penjual. Dalam perjalanan setelah menjadi produsen, tantangannya apa yang menjadi berat bagi Ibu? Enak jualan daripada produksi Bu. Iya benar. Ya udah jualan lagi aja harusnya Bu ya, enggak ya? Tapi masalahnya saya mesinnya udah banyak. Menyadari itu sudah berapa lama Bu? Ternyata enak jualan aja daripada. Setelah saya mengalami beberapa masalah. Misalnya. Apa masalahnya waktu itu? Masalahnya pertama saya waktu belanja kayu. Saya beli itu banyak kayu. Waktu itu kan kita habis dapat orderan lumayan banyak. Saya beli banyak. Salah kayunya. Walah. Waktu itu saya kayunya bener kayu pinus, ternyata tuh kayu pinus yang seperti itu nggak bisa dipakai. Banyak minyaknya, nggak bisa dicat Bu, kata tukang saya. Saya beli nggak ngomong sama dia, saya beli aja ada kayu murah. Kalau lagi banyak pesanan, saya ambil lagi baru-baru gitu. Bisa sampai 60 gitu-gitu. Pekerja harian lah ya, dibayar harian gitu karena ya. Kan bikin mainan gini nih nggak susah ternyata. Gitu ya. Sama aja. Ibu ketika tadi banyak kendala, salah beli bahan, pegawai yang seperti itu. Belum mesin juga salah beli juga pernah. Mesin? Lah tadi yang awal-awal tapi bener yang awal-awal. Bener, tapi kan abis itu saya pengen yang meningkatkan kapasitas. Terus saya datang dong ke tempat pameran-pameran mesin. Ternyata salah. Begitu saya bawa sama pegawai saya nggak dipakai. Berapa juta waktu itu beli Bu? Ada yang puluhan juta. Waduh. Ada yang sampai sekarang masih jarang-jarang dipakai. Saya bilang saya udah beli, kenapa nggak dipakai? Ibu beli ginian ini buat mainan susah gitu.
Bu, milestone atau lompatan Ibu ketika menjadi seorang produsen mainan anak gini apa? Pas momen apa? Dapat pesanan dari luar negeri atau apa? Atau seperti apa? Itu saya yang sangat berkesan itu waktu saya dapat pesanan dari UNICEF. Oh, pernah dari UNICEF? Dari UNICEF. Itu saya belum pernah berhubungan sama bule tuh. Oh gitu, biasanya baru kali itu? Biasanya tahun berapa itu Bu? 2009. 2009. Oh, kan kita baru produksi, iya, baru mulai tuh. terlalu jauh dari awal 2008 produksi ke 2009. ya? Oke. Karena saya baru mulai produksi, ya itu tadi, itu pengaruh internet. Karena orang-orang lain dia jualan aja apa, bikin workshop, nggak diinfoin di internet. Kalau saya tuh, saya ceritain tuh, apalagi suami kan orangnya bisa bikin cerita tuh. Bikin cerita ya. Nah, dia bikin artikel gitu-gitu, artikel tentang ini mainan. Ini fungsinya untuk apa? Iya betul. Gitu. Dan dulu suami tuh rajin bikin artikel dia iseng-iseng aja diupload. Iseng-iseng upload, ternyata itu tuh iseng itu bermanfaat, bikin orang penasaran. Dari UNICEF pesen berapa banyak Bu? Berapa jenis mainan? Itu pokoknya habis proyek UNICEF saya ganti mobil. Luar biasa. Pokoknya saya bilang, ayah ini begitu bayarannya diterima kan mereka bayarnya belakang mereka kan pakai PO kan belanjanya ya. Pakai PO. Nah nyari modalnya tuh waktu itu saya juga bingung. Waktu itu UNICEF ngontaknya apa? Via SMS juga atau apa? Apa datang ke ada workshop? pegawainya telepon. Taunya kita dari mana? Ya dari website saya. Saya dulu itu ya website mainan saya, kalau orang cari mainan edukatif tuh keluar di Google tuh nomor 1 di halaman pertama. SEO-nya nomor 1 dia yang pertama pioner. Kalau sekarang udah di bawah banget kayaknya, kalah sama Shopee. Oke. Ini ya Bu yang di Instagram ini ya mainan. IG saya. Ini coba scroll lagi. Ya. Oh, sekarang ada berapa jenis mainan kayak gini Bu, kayu edukatif gini Bu? Udah 600 lebih. 600 jenis? Iya. Karena saya kan, tapi yang aktif itu cuma 200, maksudnya yang saya stok, yang saya stok tuh kisaran 200. Tapi yang di katalog ya, yang barang-barang pernah kita bikin itu tadi sekitar ada sama Pak Presiden ini di acara apa Bu? Pameran waktu itu, pameran produksi dalam negeri apa ya? Di mana ini? Di Bali kalau di Bali. Di GBK. Kok bisa ke sini? Kan banyak pengrajin-pengrajin juga, tapi kalau Ibu bisa kepilih ke sini waktu itu ada dari yang ngajak. Kementerian Perindustrian. Ibu sampai ke deteksi. Iya. Kementerian Perindustrian juga. Kementerian Perindustrian. Nanti kita ada lagi pameran nih di tanggal 21 Juli. Oke. Di Balai Kota. Kalau melihat jalan Ibu Omocha, Bu Wahyuni menjalankan ini, awalnya kan hanya iseng, artinya bukan untuk penghidupan Ibu. Iya. Ya, hanya terus jualan hanya di iseng. Pasar kaget dan semuanya. Iya. Sekarang udah jadi penghidupan Ibu dong? Udah. Cuannya gede sampai suami banget saya ini Bu Wahyuni ini. Ini apa, dia minta pensiun dini dari kantornya. Tuh buat kalian, kalau jangan sepelekan sesuatu passion terus keisengan itu ternyata membawa berkah. Tapi itu butuh, jangan lihat Bu Wahyuni sekarang, dulu lihatnya tinggal pegawainya mungkin salah beli alat, beli kayu, itu juga harus kalian alami kalau ketipu juga. Apa Bu? Ketipu pembeli juga ada. Pernah Bu? Berapa juta Bu? Banyak deh. Kalau itu biasanya ketipunya tuh nggak langsung. Tapi jadi itu gini. biasa ya Bu ya dalam bisnis kayak gitu ya, kadang ya kita dapat baru nggak bayar gitu. Bukan nggak bayar. Jadi gini, dia belanja nih misalnya 50 juta. Oke. Dia DP 25 juta, kan saya biasa minta DP 50%, 25 juta bayar. Begitu pelunasan bilang gini, Bu Yuni, saya bayarnya 20 juta dulu ya, yang 5 jutanya ntar kalau barang udah sampai. Ya orang dia udah bayar 45 dong, masa 5 juta kagak bayar. Ya udah saya kirim. Abis gitu saya hubungin udah nggak balas-balas lagi. Itu 5 juta nah contohnya. Ntar ada lagi tuh. Saya emang udah ketipu gitu, masih besok nggak lama ketipu lagi setelah berapa. Gitu lagi modusnya. Jadi mereka tuh orang-orang yang nggak bener itu ya nggak langsung awal-awalnya beli dulu cash, bayar terus habis itu, Bu Yuni anterin dulu dong barangnya, nanti kita bayar deh. Oh ini udah belanja 3 kali, masa enggak sih gitu kan. Kemarin kan baru belanja sekali ketipu 5 juta, gak apa-apa lah gitu kan. Terus habis itu yang belanja berapa kali saya anterin tuh barangnya. Dia bilang oh duitnya kurang, nanti saya transfer ya Bu. Ya masa pegawai saya telepon, Bu orangnya bilang kirimnya ke arah Bandung misalnya gitu ya, bukan di kota kita. Terus kata pegawai saya, Bu gimana nih Bu, katanya uangnya kurang, apa saya tungguin di sini? Saya bilang masa kamu nginep di situ, udah pulang aja ntar juga transfer.
Habis itu 12 juta nggak bayar. Ya ampun. Nggak ngubungin lagi gitu. Alasannya begitu saya telepon, yang beli ke dia nggak bayar juga katanya. Ya Saya bilang itu kan urusan kamu ya sama urusan dia. kamu, resikonya kalian. Jadi saya nanggung resiko dia gitu. Terus ada lagi yang ya gitu, barangnya dikirim, taruh dulu ya Bu, orangnya baik. Pokoknya meyakinkan lah, nggak bakal. Ibu-ibu juga ada tuh. Masa ibu nggak percaya sama saya kan orangnya gini. Ya akhirnya kasihan gitu kan. Tahu-tahu ngilang juga. Ya ampun. Habis itu sejak itu saya galak, kalau nggak bayar nggak gue kasih barangnya gitu. Itu lika-likunya luar biasa, dari salah Pokoknya beli memang harus- alat, salah beli apa tadi, bahan baku, ketipu pelanggan dan semuanya. Mungkin masih hubungan sama pegawai seperti apa yang ya Pokoknya macam-macam makanya saya lah. bilang enak jualan emang. Enak jualan akhirnya. Tapi cuannya kan gede, beli produksi sendiri kan Bu. Saya udah kecemplung kali ya. Udah kecemplung. Kecemplung. Akhirnya kalau saya lihat cuannya ya gede juga sih. Gede Kalau juga nggak gede ya nggak kan? bertahan. Iya, Cuman nggak ya memang bertahan. pikirannya banyak sih. Bapak Jadi nggak di mau sebelah pensiun sini dini apa, di cepet-cepet, sebelah sini apa. minta pensiun dini ya Bu ya. Gitu. Ibu sendiri waktu itu benar-benar menjalankan sendiri peran suami waktu itu gimana? Support sih memang. Support ya, selain membikin website tapi dan saya yang semuanya. maju ke depan. Oh, gitu. Oke, Bu Ayu ini tetap yang di depan untuk itu Iya, ya. kayak ketemu sama orang waktu dengan UNICEF kan sama bule tuh, direkturnya ya suami yang maju karena kan oke. saya ngomong bahasa Inggrisnya Bahasa masih Inggrisnya oke. ngengong-ngengong gitu. Iya. Sekarang udah ada 600 model yang bisa diproduksi, Kurang lebih tapi segitu. 200 yang turnover. Jadi yang 600 itu di katalog. Oke. Jadi nggak saya stok semua. Iya. Jadi kalau dia mau kalau dia mau pesen yang ini minimal sekian sekian piece saya bikinin gitu. Pernah sepi orderan nggak Bu? Pernah lah. Di tahun berapa Bu? Yang awal-awal banget tuh COVID. Itu COVID. COVID itu 2020 sampai ya? pegawai saya liburinnya itu ganti-gantian. Jadi hari ini masuk, besok libur, hari ini masuk. Jadi kan gajinya kan separuh kan jadinya kan. Karena kan mereka saya gaji kan rata-rata per hari. Per hari-harian ya. Menguranginya begitu. Gitu. Oke. Terus abis itu sejak sempat sepi juga, sejak kompetitor mulai banyak. Mulai kapan tuh Bu? Sebelum COVID udah mulai ya. Udah mulai kan ya? Bukan sejak Shopee-Shopeean ini muncul nih. Marketplace. Saya itu di awal marketplace muncul tuh saya udah dihubungin tuh sama marketplace pada nggak datang ke kita. Untuk jualan di Toko dia. Nggak kayak sekarang. Mereka datang. Diajarin cara bikin tokonya. Oh gitu. Ini. Saya mikir gini, karena saya udah ngerasa nyaman gitu ya di website sendiri. Kalau ke Shopee mah gue berbagi untung nih sama dia gitu kan, ke marketplace gitu kan, berbagi untung nih. Terus habis gitu, jadi saya nggak terlalu, saya bikin juga, tapi nggak terlalu diurusin. Okay. Nah setelah COVID, baru. Wah kan pembeli pada nggak ada tuh yang datang. Baru tuh kepikiran, saya bikin tim tuh akhirnya. Sekarang ada tim sendiri untuk? Ada tim yang ikut live, yang ngurusin admin yang belanja, tapi jatuhnya jadi retail sih. Jadi retail yang banyak yang kayak kalau gitu. Kalau sebelumnya retail. B2B berarti? B2B. Saya jarang retail dulu. Jarang retail. Sekarang jadi ke B2B jalan. Oke. Karena udah lama ya, jadi pelanggan yang lama tetap jalan, ada yang baru juga satu-satu mulai ada. Tapi yang retail saya jaga karena itu tadi jualan offline sekarang tahu sendiri kan, toko pasar-pasar pada tutup. Ya. Nah itu, jadi saya juga harus kenceng di online gitu. Di online-nya bukan online website ya, online marketplace. Marketplace ya. Iya. Nah satu lagi juga karena gadget ini, HP ini kan anak-anak main HP terus nih. Setuju Bu. Orang tua ngasih mainan kayak kalau menurut saya ya, dari anaknya nggak lepas dari HP. Gimana caranya lepas gitu kan? Ya salah satu harus ada penggantinya dong. Nggak mungkin anaknya dibiarin nganggur gitu. Itu salah satunya adalah mainan seperti ini. Mainan seperti ini kan adalah alat pembelajaran di TK. Iya, benar. Jadi kalau mereka masuk TK, anaknya mainannya begini gitu. Ternyata main
wooden toys ini di Eropa, di negara-negara maju itu dari zaman dulu udah ada ya. Udah tinggi permintaannya. Kita aja mungkin di yang Indonesia baru, masih waktu itu belum banyak ya. belum banyak yang pakai, kecuali sekolah-sekolah banyak yang pakai dulu. Ya, sekolah-sekolah. Tapi rumah-rumah tangga masih jarang. Tapi sekarang udah banyak Udah yang banyak pakai. ya. Buktinya barang impor masuknya banyak banget. Dan kompetitor lokal juga banyak Bu ya. Udah banyak. Jadi kita sekarang ya saling bersaing dengan kualitas, dengan pelayanan, dengan variasi produk kita perbaiki gitu kan. Terus saya juga cari-cari tuh barang yang lagi ngetren apa nih. Oh apa ada tuh influencer ngiklanin barang orang nih, misalnya barang orang sih bukan barang saya. Itu laku tuh barang dia, udah bikin juga gitu. Enaknya jadi produsen gitu. Jadi kita bikin bisa nyontek-nyontek ya benar. Ya, yang lumrah. Kita Modifikasi hal yang lumrah, itu yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar pun juga seperti itu hal yang lumrah. Ibu mendapatkan ide-ide itu berarti dari mana? Dari belajar dari inovasi. Pertama ada ide dari pembeli saya yang infoin, Bu Yuni ini barang gini nih lagi laku loh. Ya. Lagi laku lo bikin dong. Saya lihat oke. Terus habis itu saya juga ngecek dari YouTube dari internet. Terus kita kalau nggak kadang saya datang ke pameran-pameran. Pameran mana yang sering datang? Kan ada Inakraf, ada pameran-pameran mainan kan juga ada tuh di JI Expo kan suka ada. Orang dari luar datang ke Indonesia, mereka produsen-produsen luar datang ke Indonesia, mereka buka stand di sini. Itu saya datang lihat-lihat, ya cari-cari inspirasi lah. Dan Bu Wahyuni konsisten di mainan kayu, nggak mencoba mendiversifikasi dari bahan-bahan yang lain? Belum. Atau mendiversifikasi, tidak hanya, kan ada mainan yang tidak edukatif, maksud saya ada yang mainan yang hanya itu sekedar mainan, tidak mencoba ke arah sana gitu. Enggak. Hanya karena memang udah kayaknya di kepala saya tuh mainan kayu edukatif. Terus edukatif gitu. Belum kepikir ke sana. Itu yang menjadi kekuatan dari brand Omocha Toys ini ya. Luar biasa. Pasar ke depan masih memang menjanjikan atau seperti apa Bu? Kalau menurut saya 5-10 tahun ke depan masih menjanjikan. Makanya saya pengen ngegedein tempat produksi tuh. Masih pengen? Biasa. Ya itu tadi udah tanggung. Udah tanggung ya. Udah tanggung kecemplung ya udah sekalian gitu. Tapi luar biasa, 5 tahun 10 tahun lagi ekspansi. Kira-kira kalau ekspansi mau pasar kemana lagi? Menembus luar negeri memungkinkankah? Memungkinkan. Permintaan banyak yang datang ke kita. Kemarin juga datang tuh banyak lagi mintanya ratusan ribu piece. Oh gitu. Dari Amerika. Karena mungkin mereka ada masalah dengan Cina ya. Jadi mereka cari pabrik lain. Saya belum sanggup segitu banyak, saya bilang. Kalau dikit-dikit dulu boleh nggak? Kita produksi kita baru segini, orangnya baru 30. Kalau mau sekian kontainer per bulan harus bikin, dia mau nggak invest? Cari tambahan modal dari pihak ketiga dong Bu, perbankan atau lembaga keuangan. Kan nggak hanya sekedar uang, kita harus nyiapin orangnya juga, kan harus ada timnya juga. Kalau ekspor itu tuh lumayan rumit sih menurut saya. Kualitasnya lebih tinggi dari. Harus lebih tinggi ya. Ibu ada tim kreatif sendiri, ada tim anu sendiri gitu nggak? Atau kreatifnya di Ibu juga? Dari saya sih, saya ngobrol, dia nanti yang gambar. Karena saya nggak bisa gambar juga. Kadang juga ada anak-anak magang juga saya manfaatin tuh. Anak yang desain produk. Nah itu ayo dong bikinin model gini-gini, saya nyetok dulu aja ide dia. Kapan-kapan waktu saya buka lagi filenya kalau perlu gitu kan. Ibu dari awal permodalan dari mana? Awal dari suami. Kan saya ibu rumah tangga. Pakai agunan nggak itu? Setelah kita mulai butuh banyak ya, ketika ratusan juta gitu ya. Perbankan ya? Pakai perbankan. Dan sekarang masih ada itu namanya kredit modal kerja, kita pakai hanya pada saat butuh uangnya. Kalau nggak dipakai uangnya kita simpan lagi di situ. Masih bisa seperti itu ya, cukup karena butuh ekspansi, permodalan cukup besar. Kalau orang-orang Bogor di sekitar sana memang punya keahlian cukup bagus ya untuk kayu-kayu gitu, untuk mainan kayu. Butuh keahlian spesifik nggak sih Bu sebenarnya? Nggak spesifik sih, yang penting berani megang mesin aja. Berani megang mesin. Satu tetap memang harus ada satu sih ketuanya. Kan saya punya kepala produksi saya tuh yang tadi awalnya tukang sapu. Saya bikin. Itu dari awal ya, sampai sekarang masih kerja sama Ibu? Dia kenal sama saya umur berapa ya?
Anaknya masih kecil-kecil, sekarang anaknya udah gede-gede. Ya ampun. Kan saya usaha mulai udah 18 tahun ya. Iya 18 tahun 19 Berarti tahun. dia itu ya udah 18 tahun sama saya. Ikut ibu. Ikut saya. Luar biasa ya. Nah kebetulan juga pegawai saya awet-awet semua sih. Ibunya terlalu baik sih Bu Wahyuni mungkin. Amin. Karena rumahnya deket-deket. Ya oke. Ntar kalau misalnya memberdayakan masyarakat sekitar gitu. orang Bogor kan rumahnya kebetulan rumah saya nggak dipik ya. Kalau dipik susah kali nyari Iya, tukang. dari siapa ini? Anak-anak ini aja nanti suruh habis kerja dari sini suruh potong-potong kayu gitu. Iya, jadi deket-deket workshop tuh ada yang anak-anak masih anak-anak muda gitu ya, yang mau bantu gitu. Oke. Bahan baku nggak masalah kan Bu? Karena kayu jadi nggak masalah. Indonesia kan kayunya ditanam nggak cepet tumbuhnya. Cepet tumbuhnya ya, masih banyak ya. Tapi luar biasa. Sekarang omset kalau boleh tahu dalam berapa digit? Aduh. Miliaran kan Bu? Udah miliaran kan? Belum. Ratusan juta. Tapi udah bisa untuk Per bulanan. per bulan bisa ratusan juta. Cuannya udah puluhan juta ya Bu ya? Ya iya dong. Kalah gajiku nih. Tapi ini luar biasanya adalah kalau belajar dari Bu Wahyuni ini konsisten, endurance dan tahan banting. 18 tahun, 19 tahun masih jalan dan sekarang cuannya luar biasa, butuh konsistensi. Bu Wahyuni terima kasih waktunya, luar biasa, sangat menginspirasi kami untuk terus berjuang bareng Don Cuan mencari cuan terus. Nah, yang pasti cuannya cukup besar, tapi itu tadi butuh konsistensi. Sampai suaminya Bu Wahyuni pengen pendi, jangan pendi dulu lah, nanti dulu aja, nanti ngembangin yang lain. Bu Wahyuni sekali lagi terima kasih atas waktunya dan yang pasti selalu bersama Don Cuan, selalu ngomong cuan, dan Bu Wahyuni salah satu menginspirasi kita untuk mencari cuan yang luar biasa. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa Don Cuan.